Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bulan Juni 1943, di tengah Laut Mediterania, pasukan Inggris gabungan Amerika dan Kanada mulai menuju ke Pulau Sisilia. Sesampainya di pesisir pantai, mereka tidak mendapat perlawanan sedikit pun dari pasukan Italia. Hal ini membuat mereka dengan mudah menepi dan mulai mendaratkan kendaraan tempur mereka. Setelah semua pasukan berhasil mendarat ke tanah Sisilia di Italia, mereka mulai merangsek masuk ke perdesaan, dan di wilayah ini mereka mendapat perlawanan dari pasukan Italia. Pasukan sekutu yang diwakili pasukan Inggris, Amerika, dan Kanada terus menembus ke dalam dan menguasai beberapa perdesaan. Di salah satu perdesaan yang berhasil mereka kuasai, mereka menemukan sebuah rumah besar yang berisi puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan para lansia. We busted in and it was about 20 people in there, old people and women and children, and they hadn't eaten for days. They were starving to death, really they were. If you gave them a can of bully beef, that was like giving them life. Setelah warga sipil diamankan, barulah terungkap bahwa warga lokal ini hanya ingin perang berakhir. Setelah 3 tahun perang yang terus meluas, mereka mengalami kelaparan yang sangat parah. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, pasukan sekutu mengambil alih toko roti warga sipil yang sudah tidak beroperasi lagi untuk membuat roti bagi para tentara. Dalam wawancara salah satu warga Sisilia bernama Anna Cartia, ia mengatakan bahwa nasib mereka tergantung pada pasukan Inggris dan Amerika. Ci siamo trovati in mani estranee, si può dire, con inglesi, con americane. Perciò avevano requisito i forni e facevano il pane per le truppe. Sono stata a rubare il pane. Uno si sente impotente, dice: ma che cosa posso fare? Non avevamo né casa, né beni, né niente, ci avevano levato tutto. Kini, pasukan sekutu mulai bergerak maju di sepanjang garis depan Sisilia. Mereka mengerahkan puluhan tank untuk menghabisi pasukan Italia. Dalam aksi brutal ini, banyak tentara Italia yang menyerah. Ternyata beberapa dari tentara Italia sudah muak dengan Mussolini dan pihak Jerman. Dengan tenang tentara Italia menyerahkan senjata mereka dalam bentuk penyerahan terhadap pasukan sekutu. Kini seluruh wilayah Sisilia berhasil ditaklukkan dan pasukan sekutu akan memasuki pusat Italia. Kita bisa melihat tontonan yang barusan kita tonton ya. Itu tentara Italia memang dalam hatinya ya, mungkin dalam hatinya itu sebenarnya tidak fair juga dengan Adolf Hitler, makanya mereka menyerah ya. Sementara itu, 450 km dari selatan Moskow, tepatnya di Kursk, pertempuran masih membara. Pasukan Jerman dan pasukan Soviet beradu tank secara brutal. The Red Army has taken over 12 miles of territory with 12,000 more German dead. Sementara itu, di Asia, Jepang semakin meluas menguasai seluruh Asia. Jepang berencana akan menguasai seluruh Asia Timur dengan waktu yang cepat, dan untuk memperkuat pertahanan di Asia, Jepang membangun benteng-benteng mereka di lautan, dan tameng pertahanan strategis mereka terletak di pulau di seluruh Pasifik, yaitu Pulau Okinawa, Iwo Jima, Saipan, Filipina, Peleliu, dan Tarawa.
Namun Amerika Serikat tak hanya tinggal diam. Pasukan angkatan laut dan darat mereka mulai dikerahkan untuk menyerang pulau-pulau yang sedang dikuasai Jepang. Dan hal pertama yang akan dilakukan pasukan Amerika yaitu menyerang Pulau Tawara. We shall not settle for less than total victory. Di bulan November 1943, marinir Amerika Serikat mulai bergerak menuju ke Tawara. Di antara pasukan tersebut terdapat seorang prajurit berusia 17 tahun bernama Joy asal California. Saat pasukan mereka mendekati Pulau Tawara, mereka mendapat bantuan dari pasukan udara sekutu yang menjatuhkan puluhan bom ke pulau tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk melemahkan dan mengurangi pasukan Jepang yang berada di Pulau Tawara. Melihat serangan udara yang memporak-porandakan Pulau Tawara, Joy dan beberapa pasukan Amerika menganggap bahwa pasukan Jepang di pulau tersebut mustahil berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun sangat disayangkan, Joy dan beberapa rekannya tidak mengetahui ternyata kurang lebih 5.000 tentara Jepang masih selamat dari pengoboman itu, sehingga pertempuran tak terelakkan. Banyak prajurit Amerika yang tewas di tempat karena mendapat tembakan yang menghantam tepat di leher dan kepala mereka. Dengan kondisi yang kacau, tentara Amerika Serikat termasuk Joy merasa putus asa dengan kekuatan pasukan Jepang yang tak takut mati. Walaupun begitu, dengan kegigihan yang tak tergoyahkan, tentara Amerika Serikat berhasil memenangkan peperangan ini. That was the end of that for me. Akhir dari peperangan di Pulau Tawara ini, banyak pasukan dari kedua belah pihak yang gugur dan 17 tentara Jepang yang tersisa memilih menyerah. Mereka ditelanjangi lalu dibawa ke suatu tempat. Perang Tawara di Pasifik. Kita bisa bayangkan bagaimana itu bisa meletus di antara kedua belah pihak. Dengan banyaknya korban di kedua belah pihak juga. Kita tidak bisa membayangkan, wah, bagaimana itu bisa terjadi kalau seandainya Indonesia ada di posisi itu. Setelah menaklukkan Pulau Tawara, pihak Amerika Serikat melanjutkan langkah penting untuk memukul mundur pasukan Jepang di Asia, yaitu menyerang Jepang. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah, dikarenakan mereka harus terlebih dahulu menaklukkan pulau-pulau yang sudah dikuasai oleh Jepang. Sementara itu, di Eropa, kampanye pengoboman untuk sasaran militer Jerman tetap dilanjutkan. Akan tetapi, Nazi Jerman terus melakukan produksi banyak tank dan senjata perang mereka. Eine Arbeit von Millionen Händen hat unverzüglich einzusetzen. Und der Front Waffen in Hülle und Fülle zu liefern. Mengetahui produksi mesin perang Nazi Jerman terus bertambah, Churchill membuat keputusan yang cukup kejam, yaitu melancarkan pengoboman terhadap warga sipil Jerman. Hal itu bertujuan mematahkan semangat mereka dan melemahkan dukungan mereka terhadap perang Hitler. When we read every week of the frightful cruelties with which the German armies torment us, we may feel sure that we bear the sword of justice. Kini tibalah waktunya, sebanyak 780 pesawat pengebom berat dikerahkan ke Jerman dengan misi membumi lantahkan salah satu tempat di Jerman, yaitu Hamburg.
Pada bulan Juli, warga sipil Jerman di Hamburg tidak merasa bahwa bulan tersebut akan menjadi bulan penuh kehancuran. Dalam wawancara seorang warga sipil Hamburg bernama Gunther, dia mengungkapkan bahwa pada waktu sebelum kehancuran kota Hamburg, dia mendapat pemberitahuan dari selembar kertas yang tertulis dari Angkatan Udara Inggris. Pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa warga Hamburg sebaiknya meninggalkan kota untuk menghindari korban jiwa. Meskipun demikian, banyak warga sipil di Hamburg tidak mempercayai peringatan itu. Mereka menganggapnya peringatan itu sebagai propaganda yang bertujuan untuk menakut-nakuti para warga, sehingga warga Hamburg tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa merasa takut. Kemudian di saat berbalut gelapnya malam, pasukan pengubom sekutu sudah mengudara di langit Hamburg dan siap untuk menjatuhkan sebanyak 1000 ton bom api, sehingga seluruh kota Hamburg berubah menjadi lautan api. Sebanyak 40.000 warga sipil Jerman di wilayah Hamburg meninggal